Kalian pasti nggak asing kan kalau dulu orang-orang Jepang itu banyak terlibat di perang-perang kayak Perang Dunia Kedua. Nah, dari Perang Jepang ini sebenarnya mengakibatkan trauma besar bagi orang-orang Jepang kayak namanya kegagalan. Karena kegagalan dari kekalahan yang terjadi di perang-perang yang melibatkan orang-orang Jepang ini mengakibatkan orang-orang Jepang itu sampai hari ini berjuang untuk mengatasi adanya trauma akan kegagalan yang mereka alami. Kegagalan-kegagalan ini timbul dari rasa adanya penyesalan dalam diri mereka kenapa bisa terjadi hal tersebut terhadap orang-orang yang terlibat di peperangan tersebut. Hal ini itu bisa terjadi karena adanya tekanan baik dari luar maupun dari dalam diri orang-orang tersebut. Kayak ada rasa harusnya kita bisa menang dan harusnya kita nggak mengalami namanya penderitaan dan kegagalan kayak gini. Nah, karena perasaan trauma tersebut, orang-orang Jepang itu rentan terkena namanya depresi. Nah, maka dari itu, sampai hari ini, orang-orang Jepang itu terus berjuang untuk mencapai namanya kehidupan yang sempurna. Tapi seperti yang kita tahu, kalau misalnya kehidupan sempurna itu kan sebenarnya nggak benar-benar ada. Tapi ada cara hidup yang diterapkan oleh orang Jepang yang bisa membuat mereka itu hidup terus dengan memiliki tujuan dan memaknai kalau hidup itu sangat beralasan. Nah, sebelumnya buat kalian yang belum tahu aku, kenalin, aku Michelle. Aku mahasiswa Teknik Industri Universitas Diponegoro angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngenalin salah satu cara hidup untuk pengembangan diri dan juga bisa memaknai kehidupan secara lebih mendalam supaya kalian tuh nggak berpikir kalau misalnya kehidupan itu nggak ada maknanya, nggak ada tujuannya. Nah, kalau misalnya kalian bisa menemukan cara hidup ini, aku pastiin kalau kalian bisa menjalani kehidupan itu dengan tujuan dan makna yang lebih baik. Sebelumnya, kalian pernah gak sih kayak ngerasain namanya overthinking? Dari aku sendiri itu sering banget ngerasain yang namanya overthinking. Pasti ada waktu dimana kita tuh tiba-tiba kepikiran sesuatu dan kita tuh dihantui oleh perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran yang sebenarnya itu tuh belum tentu terjadi atau sebenarnya terlalu berlebihan untuk dipikirkan. Kayak misalnya nih, kenapa sih susah banget menjalani kehidupan ini, baik kehidupan perkuliahan, kehidupan sekolah atau kuliah, pekerja atau waktu pekerjaan, karir dan lain-lain. Kita tuh kayak berpikir kenapa susah banget gitu buat dijalanin. Terus habis itu kita juga berpikir setelah kita menjalani ini tujuan hidup kita tuh sebenarnya apa, kita tuh juga kayak bertanya-tanya gitu kan. Terus kayak kita juga bertanya kenapa hidup kita tuh kayak gini-gini aja, kayak orang-orang tuh udah punya banyak achievement, orang-orang punya progres yang begitu besar, sedangkan kita tuh progresnya kecil-kecilan dan gitu-gitu aja. Terus habis itu kenapa aku juga ngerasa selalu gagal dalam menjalankan banyak hal. Kenapa orang-orang bisa mencapai sesuatu dengan mudah, walaupun sebenarnya kita juga nggak tahu di balik layarnya seperti apa, tapi kenapa kita selalu merasakan namanya kegagalan? Atau mungkin kita ngerasa kayak I don't deserve it, kayak saya kayak ngerasa kalau misalnya itu bukan hal yang harusnya kita dapatkan gitu, tapi kita bisa mendapatkan yang lebih dari ini, kayak ketidakpuasan dalam diri. Itu banyak banget dan sering terjadi, apalagi kayak kita di masa mencari tujuan hidup, masa-masa dimana kita mencari sebenarnya apa sih yang pengen kita jalani ke depannya, dan apa makna dari hidup kita itu sesungguhnya. Dan itu hal yang wajar banget dan gak menutup kemungkinan kalau misalnya orang-orang yang udah senior dari kita itu juga pasti ada waktu-waktu dimana juga overthinking seperti ini. Tapi ada salah satu cara hidup dari orang Jepang yang mengajarkan kita kalau sebenarnya kekhawatiran dan kecemasan kita akan masa lalu maupun masa depan itu hal yang gak perlu terlalu dikhawatirkan, karena kita sebenarnya cukup menjalani hari ini aja tanpa perlu menyesali apa yang ada di hari kemarin dan mengkhawatirkan apa yang ada di masa depan. Cara hidupnya adalah Ikigai. Mungkin teman-teman udah familiar sama cara hidup Ikigai ini karena sebenarnya udah banyak banget buku yang ngebahas soal Ikigai ini, dan ada salah satu buku juga yang aku baca soal Ikigai ini, dan ini tuh sangat menarik perhatian aku banget dan pengen banget aku sharing ke teman-teman.
Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas beberapa topik, yaitu mengenal lebih dalam soal ikigai, walaupun nggak sedalam itu. Tapi pokoknya teman-teman bakal tahu ikigai itu apa, terus juga konsep dari 4 pilar yang ada di ikigai. Terus juga aku pengen ngasih tahu cara mencapai ikigai dan juga manfaat dari kalian mencapai ikigai ini sendiri. First thing first, aku mau kenalin ikigai ini sendiri itu apa. Jadi ikigai itu berasal dari dua kata bahasa Jepang, di mana iki itu artinya alasan dan gai adalah kehidupan. Jadi ikigai ini secara garis besar adalah alasan untuk hidup. Atau di sini aku juga mencantumkan ikigai itu dari bahasa Jepang yang kedua adalah a reason for being, a thing that gets you up in the morning. Jadi salah satu alasan kita bangun di pagi hari itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi dari ikigai ini kita bisa belajar kalau bangun di pagi hari itu nggak perlu terlalu memikirkan tujuan besok hari itu apa. Kita sesederhana kita berpikir kalau misalnya besok bangun pagi kita bisa menikmati matahari, kita bisa minum kopi yang enak sebelum berangkat ke kantor, sebelum berangkat kuliah, atau mungkin sarapan bareng keluarga. Sesimpel itu tuh udah bisa menjadi salah satu tujuan kita besok pagi itu bangun gitu ya. Nah, jadi dengan memaknai dan menghargai hal-hal kecil dari bangun pagi itu aja udah jadi salah satu cara kalian untuk mencapai ikigai. Walaupun memang ada beberapa tahapan yang perlu kalian lewati, seperti memaknai 4 pilar dari ikigai ini sendiri. Nah, ikigai ini sendiri itu udah banyak diterapkan oleh orang Jepang, terutama dari orang Jepang yang ada di daerah Okinawa. Nah, dengan ikigai ini itu terbukti kalau misalnya Jepang berada di urutan ketiga di tahun 2023 ya, pada angka harapan hidup tertinggi gitu. Mereka menduduki di posisi ketiga setelah negara Hong Kong dan juga Makau, di mana untuk rata-rata angka harapan hidup baik untuk pria maupun wanita itu di umur 85 tahun, dan untuk wanita itu harapan hidupnya ada di angka 88 tahun, dan di pria itu angka harapan hidupnya pada 82 tahun. Jadi itu membuktikan banget kalau cara hidup ikigai ini menjadi salah satu cara gimana sih orang Jepang itu bisa punya angka harapan hidup yang cukup tinggi. Nah, aku juga mau ngenalin 4 pilar dari konsep ikigai ini sendiri. Ada 4, dimana ini tuh 4 konsep ini perlu diseimbangkan keempatnya supaya kalian tuh bisa benar-benar mencapai ikigai secara utuh. Jadi yang pertama itu adalah passion, itu what you love, dimana kalian itu perlu mencari hal-hal yang memang kalian sukai, dan waktu kalian menjalannya itu kalian penuh dengan gairah dan kayak passionate, benar-benar suka gitu. Terus udah gitu ada mission itu what the world needs, kalian perlu pikirkan kira-kira apa sih yang dunia butuhkan. Terus habis itu ada vocation, kalau vocation itu what you can be paid for, apa sih yang bisa dibayarkan untuk kamu, jadi kayak apa yang bisa memenuhi finansial kamu sendiri gitu. Terus ada juga profession, what you are good at, apa keahlian yang kamu miliki gitu. Nah, di sini yang perlu dicatat adalah kalian perlu menyeimbangkan keempat aspek atau keempat pilar ini supaya kalian benar-benar bisa mencapai ikigai secara utuh. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kalian perlu mengenal diri kalian sendiri dengan mengetahui 4 hal ini dalam diri kalian. Kayak kalian itu bisa mencapai vocation, what you can be paid for, atau sesuatu yang bisa memenuhi finansial kalian kalau misalnya kalian sudah mengetahui apa yang menjadi passion kalian dan juga apa yang menjadi mission. Jadi kayak apa yang kalian sukai dan bisa kalian berikan kepada dunia, yang nanti akhirnya dengan demikian bisa memberikan finansial buat kamu yang membayar keahlian kamu gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah memenuhi 4 aspek atau 4 pilar ini, berarti kalian sudah memenuhi kayak kebutuhan cinta, dunia, finansial, dan juga keahlian kamu. Dan setelah semuanya sudah terpenuhi dan sudah terjalani gitu ya, berarti kalian benar-benar sudah memaknai hidup kalian dan menentukan tujuan hidup kamu dengan menggunakan cara hidup ikigai. Tapi gimana kalau misalnya cuma baru 2 atau baru 3? Berarti kalian belum benar-benar menerapkan cara hidup ikigai ini. Nah, terus gimana cara mencapai ikigai?
Sebenarnya tadi aku sudah menyinggung sedikit gimana sih buat cara mencapai ikigai ini sendiri. Jadi yang pertama itu kalian bisa memaknai hal-hal kecil, sekecil kalian dari menentukan tujuan kalian bangun pagi itu seperti apa, dan kalian juga bisa menghargai momen-momen kecil yang terjadi dalam hidup kalian gitu. Terus abis itu kalian juga bisa mulai menjalani hari ini dan menghapus kekhawatiran kalian akan masa depan dan juga menghilangkan penyesalan di hari kemarin. Jadi kalian hanya menjalankan hari ini tanpa kalian perlu mencemaskan hari esok dan hari kemarin. Karena yang hari ini ya hari ini, hari besok dan hari kemarin adalah hari kemarin. Gitu. Lalu juga kalian bisa lebih mengenal diri kalian sendiri untuk bisa mencapai ikigai ini, karena 4 pilar yang sebelumnya sudah dibahas itu memang memerlukan pengenalan dan pengertian dari dalam diri kalian sendiri gitu untuk bisa mencapai ke 4 pilar itu. Tuh. Nah, sekilas overview dari apa yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama aku udah menjelaskan ikigai itu apa. Ikigai itu adalah cara hidup dari orang Jepang yang artinya kayak sesuatu atau yang menjadi alasan kalian hidup itu apa. Simple kalian menentukan alasan kalian untuk bangun di pagi hari itu apa. Dan juga ada 4 pilar yang perlu kalian ingat-ingat, yaitu ada mission, lalu ada passion, vocation, dan juga profession yang harus kalian seimbangkan dengan baik supaya kalian bisa betul-betul mencapai tujuan hidup kalian, memaknai hidup kalian dengan menggunakan ikigai. Dan tadi aku juga udah menyinggung gimana sih cara mencapai ikigai itu sendiri. Yang pertama, yang paling utama adalah gimana kalian mengenal diri kalian sendiri dan juga memaknai hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kalian dan menghapus kekhawatiran terhadap masa depan, juga penyesalan di masa yang lalu, dan menjalani hari ini dengan penuh kebahagiaan. Nah, coba kita bisa memulai ikigai kita itu sendiri dengan beberapa cara. Contohnya kayak journaling. Kalian bisa memulai journaling karena dengan melalui journaling itu kalian bisa mengetahui tentang diri kalian, apa yang kalian suka, apa yang kalian nggak suka, dan juga gimana perasaan-perasaan dalam diri kalian untuk nantinya itu bisa mencapai tujuan yang ada di depan gitu, untuk menentukan tujuan-tujuan kalian. Terus juga explore terhadap diri kalian, mengetahui atau lebih mengenal diri kalian sendiri supaya bisa mengetahui sebenarnya tujuan dan hidup yang seperti apa sih yang kita inginkan gitu, gimana kita memaknai hidup kita lebih baik gitu. Nah, mungkin sekilas yang bisa aku sharing buat teman-teman, mungkin bisa menjadi salah satu pembelajaran buat teman-teman juga untuk lebih mengenal diri teman-teman sendiri, menemukan tujuan hidup teman-teman, dan juga memaknai kehidupan yang kita jalani selama ini. Dari aku, selamat menemukan makna dan tujuan hidup kalian. Semoga kalian selalu diberkahi kelimpahan dan juga kesehatan, dan selamat menemukan tujuan hidup dan makna kehidupan kalian. Dadah!